Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah mukjizat unta Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Soleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Soleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda yang bernama Ubaid. Nabi Soleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Jika diruntutkan silsilahnya, maka Nabi Soleh alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Soleh alaihi salam adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Soleh alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Soleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Soleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 9 yang artinya, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surah Al-Fajr ayat ke-9. Kaum Samud yang menjadi target dakwah Nabi Soleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit bebatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Soleh alaihi salam karena mereka menaruh harapan besar pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Soleh alaihi salam mulai menyampaikan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh alaihi salam dikarenakan beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Soleh menjadi seorang nabi yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka
yang bernama Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabbab bin Syahr bin Julmas. Zu'ab dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketahui diketuai oleh Zu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia biasa seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal sebagai sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka kejadian mukjizat tersebut, membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikan menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya, yaitu menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Allah di Quran Surah Al-Hud ayat 64. "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kaummu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Al-Hud ayat 64. Seperti yang diriwayatkan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbajat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah unta betina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.